Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar anak kelas 5 semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat kan belajar daringnya? Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran ke-1. Bisakah kalian memperhatikan gambar yang ada di layar? Ya, ini adalah gambar ekosistem. Ada tanaman, ada burung, dan hewan-hewan lainnya. Ada tanah, ada air dalam kolam, ada udara, ada matahari juga. Semua itu adalah komponen ekosistem, seperti tema kita hari ini. Yuk kita membaca ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, teks yang barusan kita baca ini namanya teks non-fiksi. Tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Mari kita pelajari. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti teks yang tadi kita baca, itu adalah teks yang benar-benar terjadi. Kejadiannya bukan sebuah khayalan seperti dongeng, tetapi memang benar-benar ada. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Jadi bukan menggunakan bahasa elu gue, tetapi menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Denotatif apa sih? Denotatif artinya menggunakan makna yang sebenarnya, tidak menggunakan makna kiasan yang nantinya bisa membingungkan. Jadi menggunakan makna yang sebenarnya. Ciri yang ketiga, teks non-fiksi bersifat faktual atau fakta. Jadi memang benar-benar terjadi atau benar-benar ada, bukan hayalan. Ciri yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Itulah 5 ciri-ciri teks non-fiksi.
Contoh lain teks non-fiksi adalah makalah akademik, autobiografi, biografi, sejarah, sejarah alam, jurnal, jurnalisme, surat, makalah ilmiah, buku ilmiah, dan sebagainya. Banyak sekali jenis teks non-fiksi. Nah, mari kita membaca lagi teks non-fiksi berikut ini. Jenis makanan hewan. Kita akan bercerita tentang hewan dan makanannya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan pemakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, setelah membaca teks non-fiksi tadi tentang jenis makanan hewan, dapatkah kamu mengategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya? Mari kita kategorikan bersama-sama. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora, yaitu hewan-hewan yang memakan hewan lain atau memakan daging. Yang ketiga adalah omnivora, yaitu hewan-hewan yang memakan daging juga memakan rumput atau memakan tumbuhan. Bisakah kalian mencontohkannya? Hewan apa saja yang termasuk herbivora? Hewan apa saja yang termasuk karnivora? Hewan apa saja yang termasuk omnivora? Kalian bisa memperhatikan lingkungan di sekitar kalian. Sudahkah kalian menyebutkannya? Bagus sekali. Mari kita tambahkan contoh lainnya. Pada gambar di layar terlihat beberapa hewan herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan, baik itu rumput maupun tumbuhan yang lebih besar seperti bambu atau tumbuhan-tumbuhan lain seperti daun-daun pepohonan yang tinggi yang dimakan oleh jerapah. Badak bercula 1, kemudian ada kuda, ada tapir, unta, jerapah, gajah, kambing, rusa, panda, kelinci, dan sapi adalah beberapa contoh hewan herbivora. Mereka memakan tumbuhan. Berikutnya adalah contoh hewan karnivora. Di sini ada buaya, ada singa, ada harimau, ada burung elang, ada kucing, ada anjing. Nah, semua itu adalah contoh hewan karnivora. Berikutnya, hewan omnivora. Hewan omnivora bisa memakan daging maupun tumbuhan. Contohnya adalah ayam. Ayam bisa memakan cacing yang berupa hewan lain. Bisa juga memakan biji-bijian.
Jadi dia termasuk omnivora. Begitu juga dengan angsa dan bebek. Ada juga babi. Dia bisa makan daging dan bisa juga makan buah atau jenis tumbuhan lain. Selanjutnya ada tikus. Tikus juga bisa makan padi dan bisa juga makan daging. Nah, itulah beberapa contoh hewan omnivora. Kalian bisa menambahkan jenis-jenis hewan omnivora dengan melihat hewan-hewan di sekitar kalian. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulangi untuk menonton video ini dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.